warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini Ajeng kembali menyapa semua teman-teman ya. Doakan mudah-mudahan semua teman-teman sehat ya. Dan bagi yang sedang kurang sehat, Ajeng doakan semoga lekas sembuh ya. Diberikan keselamatan, kesehatan dan juga kesembuhan. Memang sekarang ini lagi trennya lagi masih naik ya, batuk, pilek, demam masih tetap banyak rupanya. Namun demikian kita tidak boleh menyerah dengan alam ya. Kita harus selalu optimis ya, berlomba-lomba menjaga keselamatan dan kesehatannya. Baik teman-teman, sebelum saya melanjutkan ada yang ingin saya sapa. Ya, ada siapa ini ya? Ada Risa Mona, selamat bergabung. Ada M Korek, wah M Korek ini memang setia sekali, thank you ya. Ada Adisti Sandova, wah Adisti halo, minggu kemarin nggak ada ya. Selamat siang juga Mbak Adisti. Ada Ibu Hasima, ada Hermalisda, terus siapa lagi nih? Hermalisda, Hasima, siapa lagi ya? Yang belum saya sebut. Iya. Bagi yang ada dari luar kota, tolong kalau masuk ketik komennya, misal Jayapura, saya Aceh, saya Padang, sampaikan ya. Baik. Tentunya kita semua patut bersyukur karena rezeki itu ternyata nggak sekedar uang, tetapi keselamatan, kesehatan itu rezeki. Jika pagi hari ini, siang hari ini Anda masih dalam kondisi sehat walafiat, masya Allah, itu rezeki yang luar biasa yang harus disyukuri. Kenapa? Banyak ribuan di luar sana yang sedang diisolasi, sedang di perawatan di rumah sakit ya karena berbagai macam penyakit tentunya. Ada juga yang mungkin isoman atau isolasi mandiri ya. Jadi yang hari ini kita masih diberi keselamatan dan kesehatan, maka mari kita bersyukur alhamdulillah. Nah tentunya yang hari ini sehat nggak boleh harus terus menjaga ya, katanya menjaga prokes, protokol kesehatan ya, memakai masker, mencuci tangan dan menghindari keramaian. Kemudian lagi juga jangan lupa untuk menjaga imunitas ya. Saya juga akan menyapa Ekaria Upi. Ekaria Upi ini dari mana? Jayapura. Oke, Ekaria Upi dari Jayapura ya. Kemudian Dria Puspita, terima kasih, selamat bergabung. Sebaiknya yang Jayapura yang mana aja bagikan kepada rekan-rekannya, kepada teman-temannya untuk ikut menyaksikan. Siapa tahu mereka membutuhkan informasi ini kan. Kemudian ada Ricky Yuliansyah, terima kasih Ricky Yuliansyah, selamat bergabung. Hari ini kita mau membahas tentang penyakit jantung dan liver. Jantungan. Apakah jantungan? Jelas kalau nggak di jantungnya gimana ya? Aku sudah jantungan dari anestesi liver. Bu, apa pengobatan herbal untuk infeksi saluran kemih? Baik, nanti saya akan bahas. Karena ada pertanyaan, saya coba mengutamakan yang ditanyakan. Infeksi saluran kemih itu bisa disebabkan karena beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor virus ya, kuman ya. Nah, cara menghindarinya, satu, saya sarankan kalau habis buang air kecil itu dilap ya, jadi kita selalu dalam kondisi kering. Yang kedua, harus selalu menjaga dalam menggunakan daleman kita itu pastikan selalu kering ya, jangan sampai lembab. Yang selanjutnya, apabila Anda misalnya pipis atau menggunakan toilet umum, sebaiknya dilapisin kalau memang itu toilet duduk gitu ya. Nah seperti itu, karena penularannya itu melalui yang seperti itu gitu. Ada juga misalnya infeksi saluran kemih itu bisa disebabkan karena Anda terlalu sering menahan kencing. Nah, jadi ada faktor intern dan ekstern ya. Kalau Anda menahan kencing terlalu lama bisa juga menimbulkan infeksi saluran kandung kemih. Apa obatnya? Satu, bisa menggunakan cakar ayam karena di dalam cakar ayam terdapat anti-inflamasi atau anti peradangan ya, anti infeksi. Yang kedua, bisa menggunakan sambiloto, di dalamnya ada antibiotik, anti inflamasi juga.
anti peradangan ya. Kemudian lagi bisa menggunakan rumput mutiara. Waduh bagus bener namanya ya, bagus emang namanya. Dia tuh sejenis rumput-rumput liar gitu. Rumput mutiara. Kemudian ada lagi daun yang namanya daun tempuyung. Ya, cara mengkonsumsi mereka semua itu, mereka ya, daun-daun tersebut adalah dengan cara dicuci bersih, kemudian direbus segenggam aja untuk 1 gelas 1 kali minum. Dirutinkan apabila infeksinya akut, bisa dilakukan 3 kali dalam 1 hari ya. Ibu Aprianti 78, selamat bergabung Ibu ya. Alhamdulillah. Ada Emi Pariani, Ibu Emi, Bunda Emi, selamat bergabung ya. Baik, saya akan melanjutkan cerita tentang jantung. Jantung adalah organ yang sangat-sangat vital dalam tubuh kita ya. Dia berfungsi salah satunya adalah memompa darah ya. Jadi darah yang sudah masuk ke jantung dialirkan ke seluruh tubuh, yang pompa adalah jantung. Makanya kalau terjadi penyumbatan jantung ya, penyumbatan itu badannya mudah pegel-pegel, kemudian juga kadang semutan gitu ya. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dengan jantung ini ya, dengan jantung ini ya. Jadi ada yang jantung bocor, ada juga koroner gitu ya, ada penyumbatan dan sebagainya. Ada beberapa faktor nih yang menjadi penyebab penyakit jantung ya. Namun kita mesti tahu ya, kalau kayak kebanyakan kan kita ada koroner ya, itu kan karena alirannya yang terhambat oleh lemak. Jadi yang kolesterol tinggi hati-hati ya, takut koroner lama-lama. Terus gimana dong? Terus diobati kalau sudah tahu aku ini penderita kolesterol, tidak kumat juga. Ingat, nah kalau kamu udah kolesterol mesti jaga makanan atau selalu bersedia terhadap minuman obat atau herbal yang bisa mencegah timbulnya kolesterol. Seperti apa? Kalau Ajeng sih Sifakol. Makan nasi padang, Sifakol. Makan nasi gemuk, Sifakol. Martabak ham, ada Sifakol. Kenapa Ajeng penderita kolesterol? Ya, jadi Sifakol ini adalah herbal yang sudah menggunakan teknologi nano. Ya, nanoteknologi, dia bekerja sangat cepat, bahkan bisa dilakukan uji terapi kemarin itu kalau sudah diterapi 2 jam itu sudah bisa menurun langsung ya, entah berapa poin itu turun ya, apalagi kalau dibantu dengan terapi. Saking dahsyatnya ini Sifakol ya, karena berteknologi nano ya. Terus apa saja ya yang bisa menyebabkan penyakit jantung tadi? Ada ya, kebiasaan merokok, kadar kolesterol yang tinggi, kemudian pola hidup yang tidak terjaga. Tidak terjaga itu tadi ya, makan nasi kata orang Palembang, sembarang makan, atau senang ngangetin makanan tuh, yang senang ngangetin makan, goreng anget lagi yang tadi. Kemudian lagi ada hipertensi. Nah ini hati-hati. Jadi kalau orang hipertensi lama-lama kardiomegali atau pembengkakan jantung karena tekanannya yang terlalu tinggi gitu ya. Kemudian lagi ada kelebihan berat badan. Nah ternyata obesitas atau kelebihan berat badan memicu sekali terhadap potensi terjadinya gangguan atau penyakit jantung. Kemudian lagi adanya penyakit diabetes ya. Orang yang kena diabetes itu kan memang mother of disease ya. Jadi sangat mungkin sekali diabetes itu melahirkan berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah jantung. Logikanya ya karena dengan diabetes kadar gulanya itu terlalu banyak di dalam darah, sehingga darah itu menjadi berat ya untuk dipompa ya, sehingga jantung menjadi lelah. Nah bisa lemah jantung, bisa juga ada pembengkakan jantung. Kemudian juga faktor usia. Ya, kita faktor usia nih. Apakah semua orang sudah tua kena jantung? Ya enggak sih, tetapi mungkin kan terlalu banyak toksit, yang makin tua kan toksit dalam tubuh ini makin banyak. Jadi gimana biar nanti makin tua makin jadi tua-tua keladi, maksudnya jadi sehat gitu ya. Mana wedang bunda mau yo? Nah itu loh. Aku nyaranin sih sekarang rutinlah minum wedang bunda ya.
Jadi bunda ini boleh bikin sendiri dari kunyit, temulawak, kencur, serai, jahe merah, gulanya pakai gula aren. Dan sekarang kita bahkan ini tuh manfaatnya banyak. Jadi untuk menjaga kesehatan kita ya, limpa, liver, dan lambung ya, limpa, lambung, dan lever. 3L, limpa, lambung, lever. Kalau 3 itu bagus, insya Allah kan semuanya akan mengikut bagus gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan nih yang harus saya jawab. Ini jangan ada sambutan lagi ya. Dari Facebook. Oke. Dari Ibu Mutinga Anugrah. Ibu Mutinga Anugrah, halo Ibu Mutinga, gimana pertanyaannya? Ini ngasih salam aja, apa kabar Jeng? Ya, terima kasih. Salam kembali Ibu Mutinga, semoga sehat ya. Nah, terus saya akan menyapa. Di sini ada pertanyaan dari Bu Emi, nanti akan saya jawab. Ekaria juga ada pertanyaan, akan saya jawab. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan, saya akan menyapa yang sudah hadir. Ada Aulia Uli bergabung, Abah Narizik selamat bergabung. Ada lagi siapa nih? Ekaria Upi ini pertanyaannya, Bu Emi ini pertanyaannya, Abah Narizik sudah ya. Oh, Nuri apa nih? Nuri. Oke, terima kasih Nuri Anjani, selamat bergabung ya. Pertanyaan yang akan saya baca ini ya, ada pertanyaan dari Ibu Emi. Mengapa pada saat kita bangun tidur, ketika turun dari ranjang, telapak kaki terasa seperti ditusuk-tusuk? Oh ya, bangun tidur, telapak kaki terasa ditusuk-tusuk. Kemungkinan ada darahnya itu mengental. Kan dia kan gini, tidur itu kan rileks, diam gitu ya. Pas pagi bangun, nah begitu zer ke bawah tuh kayak ketusuk-tusuk. Bahkan ada yang sampai baal beberapa waktu. Baal tuh kayak semutan, tahu nggak? Nggak ada semutnya sebenarnya tuh, tapi kenapa ya orang nyebutnya semutan? Ya baal atau dia ada rasa ya. Biasanya itu karena darahnya itu lebih mengental ya. Ada faktor yang kedua, bisa saja terjadi karena ada peradangan di dinding saraf tepi ya, di kakinya. Apa solusinya? Lakukan satu. Misalnya ya, kamu punya batu bata. Batu bata boleh ditaruh di atas kompor, dihangatkan beberapa waktu, sudah itu diambil, ya tentunya pakai alat ya, jangan langsung lagi kebakar tangannya. Terus dikasih kain, ya udah ada angkat kuku, diinjek-injek. Rutin lakukan itu ya. Yang kedua, bisa melakukan rendam buang toksit dari kaki dengan cari garam krosok, direndam, kasih jahe atau misalnya laos sama serai direbus, laos sama serai direbus, diangkat, kemudian lagi dikasih air dingin sedikit sehingga hangat-hangat kuku ya, lalu dikasih garam krosok tadi, dipakai berendam, boleh sambil nonton sinetron nih 15-20 menit ya gitu. Yang ketiga, bisa melakukan dengan pagi-pagi ya, jalan santai ya, jalan santai jadi di atas kerikil. Nah itu ya, karena itu jenis terapinya. Coba dicoba mana yang mungkin bisa dilakukan dari 3 alternatif yang Ajeng sarankan. Ada lagi pertanyaannya, apa penyebab munculnya lebam di badan, terutama di paha dan kaki? Terima kasih. Oh ya, ada yang ngalamin kan, bangun tidur ya, tahu-tahu udah lebam ya nggak? Ada yang bilang, oh lu dicium hantu ya, dijilat setan, apalagi, bener nggak? Ada kan? Nah itu, walaupun Ajeng memang hidup di dunia supranatural, saya pastikan itu bullshit. Enggak ya, dijilat setan enggak kayak gitu ya, kamu pasti kesurupan. Makanya doa ya kalau biar gak dijilat setan. Tapi itu terjadi karena satu, bisa saja Anda itu mengalami benturan under pressure tanpa Anda sadari. Tadi itu terbentur gitu, tapi karena Anda sedang sibuk main handphone, mungkin saja tidak disadari di daerah yang terbentur itu terjadilah memar. Ya, itu bisa. Atau di paha, itu nunjukin darah Anda itu kental.
daerah yang mengalami biru-biru itu, ya, biru-biru itu berarti daerah itu tidak bisa dilalui darah dan oksigen secara maksimal. Nah, itu. Apa kalau udah biru-biru kayak gitu, kasih yang hangat. Kasih yang hangat-hangat, lotion yang hangat, ya. Yang hangat-hangat itu solusinya. Gitu, ya. Bisa kayu putih, bisa kalau balsam kan terlalu panas ya, apalagi yang hangat ya, kayak fresh care gitu ya, atau jahe dipepet ditempelin hangat gitu ya, itu solusinya. Jadi biasanya adalah sebenarnya karena peredaran darah Anda kurang lancar, jadi mudah biru-biru. Ada lagi apa? Oke. Untuk Ibu Emi nanti kita kasih kirim garam herbal cuma-cuma 2 bungkus. Tulis, Bu Emi kirimin garam untuk terapi ya. Terus Bu Emi dapat garam ya, garam terapi ya. Mbak Mona, mana coba garam terapinya Mbak Mona? Mas Daniel mintain garam terapi ya. Apa lagi ini? Adisti. Oh sudah ya. Untuk Mbak Adisti saya akan kirimkan Sifakun. Nah, saya kasih Sifakun free ya. Nah, ini untuk ginjal, kandungan ini bagus nih. Mas Daniel, ini untuk siapa tadi? Adisti Sandova, saya kirim Sifakun. Iya, sehat nih, ya. Kemih. Oke. Yes. Ini saya akan kirimkan garam herbal. Garam herbal ini ya. Ini cara pakainya udah dikasih tahu. Ini ada 2 hari sekali ya. Nanti saya kirim 2 bungkus ya. Nah, caranya 1 saset ini, 1 bungkus ini direndamkan untuk bikin rebusan tadi, serai sama laos dulu. Udah gitu diangkat, terus dikasih air dingin dikit biar hangat kuku, baru dikasihkan ini garamnya. Jadi aja kasih solusi, kasih juga itu obatnya. Kalau beli lumayan, ya kan? 25.000. Dapat 2 ya. Alhamdulillah kan? Berobat gratis. Gimana lagi coba? Ya kan? Anda sakit, Anda punya keluhan, ayo tetangganya yang sakit suruh ikut bergabung, ayo bertanya, konsultasi gratis, dapat obat pula. Selamat Ibu Emi ya, dan Sandova tadi, Adisti dapat tes Sifakun, ya. Kalau yang saya ada obatnya saya bisa langsung kasih. Kalau yang belum ada, saya nggak punya stok obatnya, saya cuma nyarankan bikin sendiri. Ricky Yuliansyah sudah ya tadi ya, tadi ada pertanyaan bisa. Ekaria kita kasih untuk lancar peredaran darah adalah wedang jahe. Oh iya, saya punya wedang jahe, mana wedang jahe baru saya akan kasihkan. Iya ini. Oh mantap Iya. Halo, ini ya. Buat semua pemirsa, kita punya wedang jahe dalam bentuk renceng baru ya. Oh, nih wedang jahe, mantap. Wedang jahe ini gratis buat kamu ya. Siapa tadi namanya? Ekaria. Saya kirimin ya Ekaria ya. Tulis alamat, jangan lupa ketik WA yang dapat itu free. Ini wedang jahe saya kasih 1 renceng, dibagi-bagikan pada tetangga keluarga untuk menjaga kesehatan ya. Ada yang tertarik? Ini wedang jahe instan. Ini jahe kita ada 2 macam, jahe bubuknya jahe nian, ada jahe instan. Nah ini kemudian produk baru kita, jahe instan. Sekalian promosi yang mau jualan jahe instan, boleh. Ini ecerannya murah kok, Rp2.000. Jadi 1 gantung ini modalnya cuma 18.500. Kalau kamu mau jualan bisa beli 1 bal isinya 20 renceng ya. Dan harganya pasti beda. Beli 1 renceng dengan beli 1 bal. 1 bal isinya 20 renceng. Ayo digeberin.
Mana lagi produk bagus dari Ajeng ya. Ini juga berlaku wedang bunda. Jadi kita ada wedang bunda namanya Bunda Imuno, itu bentuknya instan nggak ada ampasnya, instan terus terang saja, tapi ini masih ada kandungan gula pasirnya. Kalau yang wedang bunda yang jahe kotak ini bubuk dan 100% gula aren ya. Kalau ini gabung antara gula aren dan gula pasir, tapi jahenya tetap nendang gitu. Kita kalau dagang atau bikin produk harus jujur kan. Nah, saya sampaikan makanya ini instan tanpa ampas, gulanya campuran, gula aren mix dengan gula pasir, tidak ada ampas lagi. Harganya ini kandungannya habatus sauda, madu, kemudian cabai jawa, kemudian jahe merah. Nah ya, yang mau jadi reseller ayo cepat merapat. Wedang jahe di toko-toko, di warung-warung sudah pada kosong, cuma 18.500. Kalau beli satu bal harganya berbeda ya. Anda bisa jualan, ayo ngedadak jadi penjual nih. Wedang jahe lagi diminati, termasuk wedang bunda juga sama, tersedia dalam bentuk instan ya. Ada dua, satu bentuk kotak kayak tadi, dan juga yang satunya sama rencengan kayak gini ya. Harganya sama, 18.500 rupiah. Kirim, bagikan ya yang dapat free nih. Siapa tahu nanti kamu jadi reseller. Ya. Oke. Ya. Mulut rasa pahit Bu Hasimah, wedang bundanya diterusin. Insya Allah mulutnya tidak pahit lagi ya. Masya Allah, alhamdulillah Jeng. Susu kambingnya juga Pak suami konsumsi kemarin. Oke. Kamu dapat ini ya, Eka Riani, dapat susu kambing. Bagus banget untuk pernapasan anak dan suamimu. Wah, suamimu nanti tambah kuat dikasih susu kambing. Ya, kamu dapat Eka Riani, dapat ini ya. Oke, hari ini dapat jahe. Pokoknya nggak ada sesalnya deh ngobrol sama Ajeng. Jangan lupa nih ya, kasih satu renceng ini ya, kirimkan ya. Baik, saya lanjutkan tadi tentang jantung ya. Jantung di sini ya, pengobatannya ya. Kalau diagnosa penyakit jantung lu mesti lakukan CT scan, MRI scan juga bisa ya. Dilakukan treadmill juga bisa. Pokoknya di scan dulu ya, apakah jantung Anda sehat atau tidak, nanti dicek denyutnya. Kemudian pencegahan penyakit jantung ya, pastinya menerapkan pola hidup sehat ya. Kemudian juga tidak mengkonsumsi minuman alkohol, dan satu yang mesti penting. Ini saya sampaikan ya. Saya kalau ngobatin penyakit jantung itu 80% saya obati pikirannya. 20% itu herbalnya. Jadi bagi Anda, tetangga, saudara, keluarga ya yang punya penderita jantungnya, sebenarnya obat paling mujarabnya adalah mengelola pikiran. Biasanya kalau para penderita jantung berobat sama Ajeng, selain diresepkan obat-obatan, juga akan saya lakukan terapi self terapi. Jadi bagaimana pikirannya, jiwanya itu juga diterapi menjadi lebih tenang. Alhamdulillah ini sedikit cerita ya tentang penyakit jantung. Saya itu dulu ya ngobatin orang itu pertama kali itu orang punya masalah dengan penyakit jantung, jantungnya bocor. Ceritanya dia adalah teman kos aku ya, teman kos aku kebetulan satu sekolah, satu SMA dulunya, satu SMK, kemudian kuliahnya juga di tempat yang sama, nah satu kampus lagi. Terus kita kan merantau nih ya, kuliahnya dari kampus sendiri di kota lain di Karawang, kemudian yang kuliah ekonomi ya. Makanya kan ada yang nanya aja ngaku sebelum sarjana kesehatan, sebelumnya sarjana ekonomi. Yes, aku akui aku memang sarjana ekonomi dulunya ya. Kemudian setelah itu kuliah lagi jadi sarjana kesehatan tradisional gitu ya. Jadi ya kan penting. Tapi saya mau jujur ya, saya pertama kali ngobatin orang tuh saya sendiri tidak pede bahwa saya bisa ngobatin orang. Seterusnya enggak apa ya, itu kan anugerah ya namanya dari Allah ya. Orang itu sakit, terus guru saya, jadi guru spiritual saya bilang, kamu tuh dia udah habis-habisan duit berobat ke Jakarta. Ya namanya kita mahasiswa ya, pasti kan duitnya terbatas ya. Udah habis-habisan duit, tabungan dia habis, untuk kita sebagai teman juga udah bantu pastinya. Bingung, akhirnya kita nih ceritanya berobat ke ustaz gitu ya, ke guru kami ya. Terus gimana tadi nih?
kamu kok bingung, obatin kok kowe, katanya saya obatin. Loh, saya bisa ngobatin gimana, kataku penyakit jantung. Karena sebelumnya, maaf ya, saya sedikit cerita histori, saya tuh terbiasa dengan kehidupan supranatural dulu ya. Gawean aku ngobati wong santet, tangkep piantu ya, jadi tim pemburu hantu dulu ya. Ya nangkepin kayak gitu, pokoknya yang non medis lah. Tiba-tiba penyakit medis gitu kan. Tapi katanya saya bisa mengobati penyakit medis. Akhirnya saya bilang gimana caranya? Udah kamu doa aja. Akhirnya saya dapat petunjuk 125 hari saya obatin dia tiap pagi. Habis itu saya obatin terus. Alhamdulillah begitu dirongsen hasilnya yang bocor tadi nggak ada lagi. Padahal bocor bawaan lahir, bayangin. Tapi dikasih pertolongannya setelah sembuh. Dan ternyata yang saya lakukan waktu itu belum ngasih obat-obatan karena obatnya dia minum dari dokter. Gitu ya, dan setelah nggak punya duit kan gimana, nggak jadi dong beli obat ya. Lalu saya pakai doa, lalu saya terapi dia. Ternyata terapinya itu adalah dengan mindset. Yes, jadi penyakit jantung itu 80% sembuhkan hatinya, sembuhkan pikirannya, sehat penyakit. Ya, jadi kalau banyak-banyak orang penyakit jantung kok obatnya banyak tuh. Ya. Jadi pertama kali saya ngobatin orang yang medis itu penyakit jantung, bisa selalu optimis bahwa ngobatin orang penyakit jantung insya Allah dengan izin Allah sembuh. Gitu. Lalu apa yang dilakukan? Jadi saya kalau sekarang udah profesional ya, saya udah obat herbal ya, kasih obat berstandar, kemudian kasih terapinya lebih ke arah pikiran gitu. Terus kalau herbalnya apa? Herbal yang untuk jantung ya bisa menggunakan pegangan. Orang yang punya penyakit darah tinggi juga bisa pakai pegangan. Karena jantung itu bisa tidak berdiri sendiri, pasti ada sebab yang tidak mungkin ujung-ujung dari penyakit jantung, kecuali yang kayak tadi bocor jantung bawaan lahir. Tapi kalau kayak bengkak jantung ya, itu kebanyakan ya karena apa? Karena pola makan, karena pola pikir gitu ya, atau pola gerak seperti itu. Jadi caranya adalah kendalikan makanan. Udah mulai stop tuh makanan-makanan yang jeroan stop. Terus juga jeroan stop. Minyak-minyak dikurangin ya. Kemudian lebih banyak konsumsinya adalah buah-buahan. Yang paling bagus tuh apple, jeruk. Yang makanya saya suka juga dan mengkonsumsi santis itu sangat membantu untuk menjaga kesehatan jantung. Anggur, nah itu bagus gitu ya. Jadi yang suka makan junk food siap saji ya harus dikurangi kalau Anda adalah penderita jantung gitu. Dan yang pasti makanlah makanan yang halal. Kalau makanan halal otomatis mencegah semua penyakit ya. Jadi terus dimulai gitu. Yang ada pertanyaan nggak? Dari mana? Dari Facebook? Purbasari. Azizah. Mana? Azizah. Oke. Oh, aja nggak gaptek ya. Apa Mas Daniel mana? Nah, ini yang ibu saya sudah 5 tahun ini asma. Jika kumat biasanya pakai obat semprot saja, tapi takutnya ketergantungannya. Semprot. Kira-kira bagaimana pengobatan herbalnya? Mungkin yang adanya. Oke. Halo, saya sapa dulu, ada yang baru bergabung. Pebi 07, Mbak Pebi, apa kabar? Semoga sehat ya Mbak Pebi ya. Apa tadi mah? Halo, Nil? Ibu saya sudah 5 tahun ini. Siapa itu? Azizah. Azizah, halo Azizah ya. Ibu saya sudah 5 tahun ini asma. Asma ya, oke. Ya, jika kumat biasanya pakai obat semprot. Ya, tapi takutnya ketergantungan aja. Kira-kira bagaimana pengobatan herbalnya aja? Sebelum ngomongin pengobatan herbal, kita cerita dulu tentang patofisiologinya daripada si asma ini. Jadi asma ini sebabnya adalah disebabkan karena alergi tingkat tinggi. Juga orang kan taunya alergi gatal-gatal aja. Makanya orang asma tuh kalau kena dingin bisa mudah bentol, ya. Kena dingin juga bisa merasakan atau debu sedikit saja alergi dia. Ya, jadi alerginya itu tinggi dalam tubuhnya. Maka harus minum dikasih obat anti alergi pasti kalau orang asma ya. Nah,
Kemudian ada makanan yang iso ora dipangan ngono lho. Apa? Pisang, semangka, ya, buah-buahan. Ya kalau yang lainnya sih mungkin kalau asma ya buahnya itu pisang sama semangka nggak konsumsi di sawo. Pengobatan asma adalah dengan cara melakukan gerakan self therapy. Ini karena asma itu sebenarnya maaf dikata itu bukan virus, bukan kuman, bukan. Itu adalah terjadinya penyempitan di saluran pernafasan atas, dan itu dikarenakan tingkat alergi, jadi nggak elastis, dia mudah nyempit, ya, elastisnya kurang, apa, ibrat atau apa, kalau yang mengatur gerakan itu. Ya. Saya akan mencoba mencontohkan, kameranya bisa berubah. Kakinya, ya Mas Daniel bisa diarahkan ini, saya agak maju dikit. Kakinya itu ya, ini 45 derajat ya. Nah, terus pegang sini. Ini orang asma ya, atau jantung sama nih. Terapi namanya, penting banget. Pegang di sini. Ini. Oh, tarik samping. Buang. Astagfirullah. Lihat tangannya. Tarik. Ini ya. Boleh sambil menjem. Bayangkan, ibunya tuh suruh membayangkan saat menarik napas itu ya, dengan fokus dibuang sambil istighfar dan bayangkan semua beban pikiran, semua penyakit hilang. Nih lihat, tarik nafas, buang beban. Astagfirullah. Lakukan 7 kali. 7 kali setiap habis sholat subuh atau menjelang tidur. Ya, bisa habis sholat subuh atau menjelang tidur. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita ternyata mengalami kondisi seperti itu. Terus kalau obat-obatannya banyak. Ya, untuk saluran pernapasan kita kasih cakraya. Kemudian lagi pengguranya kita kasih wedang jahe. Ya. Kemudian anti alerginya kita kasih tanaman yang lebih netral ya. Ya, bisa pakai pegagan. Dan masih banyak tumbuh-tumbuhan yang lain. Jadi kalau jahe, rutin minum wedang jahe ya. Lakukan terapi kayak tadi. Nah, nanti kita kalau berobat juga kita ada obat asma. Ya. Oke. 4 menit lagi kita akan transfer energi. 4 menit lagi. Oke, Mbak Pebi bertanya, haid tidak lancar penyebabnya apa? 1, bisa karena obat-obatan, contohnya obat kontrasepsi alias KB, karena dia akan merubah hormon. Ya, jadi bisa karena hormon itu bisa dari dalam tubuh, bisa juga karena efek obat-obatan. Ya. Yang kedua karena usia. Yang ketiga usia itu gimana? Ya udah pramanopause atau memang menopause. Yang ketiga karena penyakit di dalam rahim, contoh polip di rahim, contoh lagi kiste, contoh lagi mioma, yang ada di dalam rahim atau kanker rahim kusuli, sehingga menimbulkan gangguan terhadap hormon yang ada di rahim. Ya, seperti itu. Ya, Mbak Pebi, ya, itu penyebabnya. Ibu Nur Aini, terima kasih, selamat bergabung. Bu Emi, terima kasih. Jangan lupa Bu Emi ketik nomor WA-nya. Bu Emi dapat garam. Harus nulis nomor WA. Kalau nggak nomor WA, ketik di situ atau nge-DM, kita nggak bisa kirim. Itu syaratnya. Oke sayang, ya. Baik, 3 menit lagi kita transfer energi ya. Jadi kita hari ini pembahasannya adalah penyakit jantung dan cara pengobatannya secara tradisional. Kalau yang terlambat bisa nonton di live IG, bisa juga lihat di YouTube-nya ya. Tayangan kita itu selalu di-upload ulang di YouTube ya. Yang belum like YouTube-nya Gria Herbal Jumara, belum subscribe, tolong di-like, di-subscribe ya, and share. Gitu ya. Like, subscribe, and share. Oke, baik, sebelum saya tutup ya. Tadi saya udah mengatakan bahwa penyakit jantung bisa disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, kolesterol, ya, merokok, minum alkohol, banyak pikiran,
stres, itu bisa penyakit jantung. Kalau dapat pasangan makan hati lah, penyakit jantung juga tuh, jantungan ya. Nah, jadi kita harus jaga-jaga. Terus terapinya adalah dengan cara kayak tadi ya, kita rutin tarik nafas, buang sambil istighfar, tarik nafas, buang sambil istighfar, supaya energi negatif dalam tubuh kita hilang, penyakit kita juga hilang. Baik, sebelum saya tutup, saya mau bilang bahwa kita membuka keagenan untuk Anda yang ingin menjadi mitra Manis Nira. Coba lihat ada produk apa lagi? Mana tadi gulanya? Ya, kita ada produk yang sasetan begini, harganya sangat murah meriah. Ya, nah, ini juga ada gula aren saset. Gula aren saset ini harga jualnya 30 gram itu 2.500 satu saset. Ya, kalau mau jualan ya lebih murah lagi pastinya ya. Jadi yang mau jadi pengusaha, mau usaha, kenapa Ajeng tawarkan biar teman-teman semua mau usaha. Ingat, sehat finansial biasanya badannya sehat. Sakit kantong awalnya udah sakit toh. Nah, udah jualan barang yang nyehatin. Ada juga ini wedang bunda ya. Wedang bunda juga kemasan seperti ini. Ada 3 produk yang kita tawarkan dengan harga yang terjangkau, bisa diisi di warung dan toko-toko. Jadi DHDJ udah semakin dekat dengan masyarakat ya. Seperti itu. Silakan yang berminat, jangan cuma jadi pasien, jangan cuma jadi penonton, tetapi juga bisa menjadi mitra usaha dari Manis Nira ya. Oke, siapkan air doanya, kita akan segera transfer energi ya. Dibuka botolnya, dibuka. Ya, siap ya? Baik, yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami keselamatan, kesehatan dan kesembuhan atas segala penyakit yang kami derita ya Allah. Semoga ya Allah Engkau berikan kami kemudahan dalam setiap permasalahan yang kami hadapi ya Allah. Memberikan jalan keluarnya ya Allah. Dan bagi yang sedang sakit diberi sembuh, yang sedang berbisnis diberi kemudahan dalam kelancaran usahanya ya Allah. Yang ingin bertemu jodoh semoga dimudahkan bertemu dengan yang baik dunia dan akhirat. Yang belum punya keturunan semoga segera diberikan omongan yang soleh dan soleha. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Jabaru ya Qahar ya Sadidal Batsihut. Sebutkan segala keinginan Anda, silakan. Hakimi madalamani wa ta'ala ya amin. Allahumma azibil ba'sa rabbana si ismi wa anta syafi la sifa'an la sifa'u ka sifa'la yukhadiru sakum amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Untuk seluruh pemirsa live IG hari ini ya, kita minum dulu ya, airnya panas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kesehatan ya Allah. Baik. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Semoga kehadiran Ajeng pada hari ini membawa keberkahan, membawa semangat dan informasi yang menarik buat para pemirsa semuanya. Sampai jumpa di hari Sabtu yang akan datang. Semoga kita semua selalu dijaga keselamatan dan kesehatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.